Ya, baik. Terima kasih. Pertama, yang saya hormati Pak Mawardi dan Teguh Mawardi juga. Pak Mawardi pagi ini dan terima kasih RRI. Saya sudah menyimak dua yang disampaikan Hmm. dari Pak Hmm. Mawardi dan Teguh Mawardi. Mungkin saya ingin menambahkan apa ya yang disampaikan Pak Mawardi tentang materi perubahan UPA ya. Mungkin tadi alasannya ada secara yuridis, ada apa putusan Mahkamah Konstitusi, ada dua putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin bukan hanya itu saja ya. Jadi memang ada beberapa pasal yang memang sudah tidak sesuai dengan kondisi situasi politik hukum sekarang ini. Nah, misalnya salah satu yang diatur itu kan sengketa pilkada kita itu sebenarnya itu ke Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Nah, itu dalam UPA. Nah, apakah itu masih relevan kita pertahankan? Kalau relevan, berarti kan kita ke depan sengketa pilkada kita bukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke Mahkamah Agung. Nah, Hmm. yang sama ini kita lakukan dari semenjak Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan, kemana kita ajukan sengketa? Kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Iya. sebenarnya juga sudah melanggar dari UPA, karena kita diatur ke Mahkamah Agung sebenarnya. Nah, kemudian belum lagi bicara tentang kelurahan, bicara tentang banyak hal ya, dan itu sudah kita inventarisir. Saya sudah inventarisir dulu waktu ada acara Dupakat ya. Nah, kemudian tentang kesejahteraan rakyat ya. Kalau tadi DPRA itu memang sangat-sangat memfokuskan pada dana otsus, kalau saya malah justru sebaliknya. Saya malah tidak tertarik berbicara revisi UPA ini urgensinya karena dana otsus. Bagi Hmm. saya memang dana itu besar. Kalau Pak Mauri bilang 1 triliun, 1% itu sekitar 4 triliun. Tapi 4 triliun, kalau kita bicara kewenangan yang sudah saya kaji bersama kawan-kawan, itu uang receh, remeh-temeh itu. Jadi kalau kita bicara bergeni kita uang, itu saya merasa uang 4 triliun itu bukan hal yang luar biasa, bukan uang, bukan. Karena apa? Potensi kewenangan kita cukup besar, terutama di sektor migas. Nah, Hmm. sektor migas itu lapangan Arun itu, pasca lapangan Arun itu nanti di 2023 tahun mendatang, itu pasca lapangan gas itu seperti apa nanti? Ya, Hmm. lubang gas itu yang 17 juta miliar kubik itu besarnya, itu seperti mau dibawa kemana? Dan itu kan potensi untuk diinjek karbon nanti. Dan itu ratusan triliun itu potensinya. Dan belum lagi kewenangan yang lain. Saya pikir kewenangan migas itu harus kita perkuat. Misalnya yang seperti dikatakan tadi, 12 mil. Ya memang kita sekarang bagi hasil 70-30 itu kan ada di 12 mil. Tapi di atas 12 mil itu kan terbalik. Kita 30, pusat 70. Nah, ini yang ingin kita perjuangkan sebenarnya. Bagaimana kewenangan Aceh itu mencapai 200 mil. Nah, Iya. saya sudah berdiskusi dengan kawan-kawan di Badan Migas Aceh. Saya ingin sampaikan ke mereka, nah kita ingin perjuangkan karena kan bukan kita tidak mendalami seperti secara teknis, tapi semangat politiknya kita ingin 200 mil bisa kita jangkau. Nah, secara teknis alasannya apa? Nah, saya ingin kawan-kawan di BPMA itu membuat kajian secara teknis kenapa Aceh harus mengelola 200 mil. Nah, secara teknis, secara politis kita semangatnya sudah ada. Nah, kemudian begitu juga dengan kelautan. Nah, dengan kelautan kita sama juga diberi 12 mil. Diberi 12 mil. Tapi bagaimana kita bisa menjangkau sampai 200 mil? Kita punya izin sampai 200 mil. Karena apa? Dalam UPA kita, Aceh itu diberi kewenangan untuk memberikan izin. Izin pembuatan bot itu sampai tidak terbatas gross tolnya. Hmm. Artinya kalau kita buat Groston 2000 Groston dengan jarak berlayar 12 mil kan tidak relevan. Hmm. Harusnya kan sampai 200 mil. Iya. Nah, ini ada peluang dalam UPA dan ini mungkin saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan di Dinas Kelautan. Nah, bagaimana membuat kajian dengan di Unsiah juga banyak saya pikir ya ahli-ahli tentang kelautan. Bagaimana ada kajian secara teknis ya yang lebih logis ketika disampaikan ke pemerintah pusat bahwa Aceh harus 200 mil dapatnya. Jadi ada argumentasi yang disampaikan. Ya seperti argumentasi seperti apa yang ada narasi yang dipersiapkan seperti Pak mau disiapkan dengan tim kerja gubernur. Ya, kalau saya melihat yang sudah disiapkan oleh DPR ini kan cuman daftar inventarisir masalah DIM, dan itu kan hanya mengklaster dalam empat klaster: kedudukan kanun, nama urusan pemerintah yang bersifat nasional, kemudian norma, kesesuaian perundang-undangan, dan frasa dan norma dan prosedur. Nah, baik, kemudian saya ingin ke yang disampaikan Pak Tuku Mawardi dan DPR ini ya persoalan kalau saya tangkap ya, ini kenapa kayaknya DPRA itu agak sedikit melambat ya. Menurut saya melambat dan agak sedikit tertutup ya.
Karena kan masih beranggapan bahwa ini kan merubah undang-undang Aceh ini berkaitan dengan Aceh kan harus konsultasi dengan Aceh. Kan begitu disampaikan berkali-kali. Ada perpresnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau pemerintah, kalau DPR RI terus berjalan membahas undang-undang tanpa melibatkan kita misalnya, apakah undang-undang itu inkonstitusional? Apakah undang-undang itu tidak sah? Yang selama ini sudah berjalan, apakah ada seperti itu? Walaupun tentang konsultasi itu sudah ada peraturan presiden dan itu diperintahkan untuk dimasukkan dalam tata tertib DPR RI. Tapi sampai sekarang DPR RI itu tidak memasukkan tata cara konsultasi itu ke tata tertibnya. Bahkan Ketua DPR waktu Dahlan itu sudah menyampaikan, sudah menyurati DPR RI. Kemudian anggota DPD, 4 orang anggota DPD sudah menyurati juga Ketua DPR RI. Maksud saya tidak hanya terbatas dengan surat menyurat. Ini bukan percintaan, ini lobby politik. Ini lobby politik. Jadi kawan-kawan DPR itu ya datang lobby politik. Kita ada perwakilan kita, ada Forbes di sana. Apalagi sekarang ada Sekjen DPR orang Aceh. Kita kan bisa sampaikan, tolong bagaimana seperti ini. Jadi tidak lagi bicara normatif. Karena jadi kawan-kawan DPR juga harus tahu ya bahwa klausul itu tidak mengikat secara hukum. Karena itu sudah disepakati dalam pengesahan UUPA dulu, bahwa ya dengan tidak dilakukan konsultasinya tidak menyebabkan sebuah undang-undang itu inkonstitusional. Makanya saya pikir DPR itu dalam mempersiapkan revisi ini harus juga mempunyai bahan-bahan yang lama, bahan-bahan tentang bagaimana sejarah bagaimana RUU-PA ini dilahirkan. Mungkin saya nggak tahu Pak Mawardi mungkin terlibat dulu ya di pansus. Saya baca risalah riwayatnya itu pansus DPR Aceh dulu, DPRD dulu, itu melakukan 30 kali FGD di seluruh Aceh. Iya. Kemudian menyusun draft, kemudian itu dibawa ke Jakarta, kemudian baru dibahas di DPR. Nah, ketika itu dilihat oleh DPR, itu sudah representatif masyarakat Aceh. Nah, ini yang saya dorong kepada DPR. Jadi DPR jangan setiap kali bicara sudah ada draft. Jadi ternyata tidak ada draft. Nah, ini yang kita dorong supaya buka partisipasi. Karena apa? Revisi UPA ini kita bicara tentang kewenangan Aceh. Revisi UPA ini milik rakyat Aceh, bukan milik DPR Aceh. Nah, ini yang saya dorong terus. Saya agak kesal kenapa? Saya selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan di DPR. Saya minta draftnya mana? Susah sekali saya dapat draftnya. Ya, saya sampai ketua DPR saya minta draftnya, enggak ada jawaban juga. Tapi ketika saya tracking, cuma dapat DIM saja. Malah jauh lebih bagus draft yang disusun oleh tim kerja gubernur. Ada Pak Muardi di situ. Saya sudah dapat juga draftnya, saya baca. Ya, maksud saya tentang draft ini kan sudah banyak yang membuat kajian. Ada DPD RI juga, ada Komnas HAM. Kita juga sudah pernah membuat. Ya, maksudnya DPR ini kerjanya tinggal duduk manis saja sebenarnya, tinggal mensinkronkan saja. Ini draft yang dibuat ada 43 halaman draft yang dihasilkan oleh tim kerja gubernur. Nah, itu kan coba bisa kita kombinasikan. Ada draft dari civil society. Jika kita duduk bersama, open, ya kita RDPU setiap kali RDPU undang kawan-kawan, ya kawan misalnya ini kita bahas tema tentang MOU Helsinki. Nah, apakah dalam agenda perubahan UPA ini ada dari DPRA itu ada kira-kira ingin memunculkan kita melahirkan sebuah komisi klaim, nah sebuah komisi klaim ada nggak komisi klaim itu? Nah ini kan nggak pernah diingat. Kita nggak bicara yang berat dulu, yang ringan dulu lah. Kalau yang masalah peta Aceh itu kan berat, ya. Nah, ini yang ringan dulu, ada nggak itu? Kemudian tentang hak kita mengelola ruang udara kita misalnya, banyak hak-hak sebenarnya. Tapi substansi yang ingin diperjuangkan sebenarnya cukup di pasal 7 ayat 2 tentang kewenangan itu yang sebenarnya. Yang lain kan, cuman ini saja ya. Norma ya, kalimat-kalimat penetapan norma standar dan prosedur itu tidak terlalu mengikat sebenarnya. Karena apa? Dalam pengesahan undang-undang pemerintah Aceh di DPR RI itu sudah ditegaskan bahwa frasa penetapan norma standar dan prosedur itu tidak boleh mengeliminir kewenangan yang diatur dalam kanun Aceh. Jadi kadang-kadang kita aja yang kadang-kadang yang latah kadang-kadang. Dengan sebuah surat dirjennya udah kita ribut. Padahal kita tidak kembali lagi. Nah, kalau saya lihat dari cara Pak Mawardi tadi menyampaikan, kita harus kembali kalau ada sesuatu kembali lagi ke normatifnya apa seperti apa. Ini kita kan tidak pernah kembali ke normatif, kita selalu reaktif secara politik. Nah, tidak pernah padahal gerakan situasi politik kan sudah diatur rambu-rambunya dengan normatif itu.
Nah itu mungkin. Kemudian ah, eh, nah mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nah DPR saya harapkan ke depan ini kan bisa membuka ruang partisipasi yang lebih Ya. besar. Jadi kalaupun nanti mungkin bisa, saya bisa sharing, saya punya bahan semua, saya sudah dapat bahan dari DPR RI, risalah-risalahnya sampai dari awal sampai pengesahan RUU PA terdahulu. Nanti kalau DPR, kawan-kawan DPR perlu, nanti saya akan kirimkan satu soft copy-nya supaya tim yang dibentuk oleh DPR itu bisa mengelaborasi lah setidaknya walaupun ada pelaku sejarah, ada Pak Muklis, ada Pak Farhan Hamid, ada siapa banyak lah di situ saya lihat pelaku sejarahnya, ada Pak Nurli juga ya. Iya. Pak Bisa Safar, menurut ya, Bapak siapa saja sih yang paling tepat untuk dilibatkan dalam penyusunan draft revisi UU PA ini? saya pikir semua harus dilibatkan ya stakeholder ya. Iya. Stakeholder karena kan semua sektor, misalnya kan kawan-kawan pariwisata itu kita harus dengarkan apa keluhan mereka terhadap UPA itu di mana sih kelemahannya dan apa peluang buat mereka. Kemudian kawan-kawan yang berjuang di bidang kemanusiaan misalnya, kawan-kawan kontras, LBH dan segala macam itu apa yang ingin mereka perjuangkan. Nah, kawan-kawan yang bergerak di bidang kelautan, perikanan, migas, banyak sektor yang hutan, banyak itu yang kita dengar. Jadi semua civil society yang bergerak, yang ekspor di bidangnya, kawan-kawan walhi juga yang ekspor di lapangan, di lingkungan itu juga harus kita undang. Jadi banyak, karena kan banyak sektor yang mengatur tentang Aceh dalam UPA itu. Iya. Tapi memang ada kuncinya itu di pasal 7 ayat 2. Jadi kalau saya lihat nih, perjuangannya itu hanya perjuangan satu koma. Perjuangan kita menghilangkan koma saja. Titik saja sebenarnya. Ketika disebutkan kewenangan Aceh bersifat nasional, itu kan titik 2. Ya. Nah, jadi sebenarnya kewenangan Aceh yang bersifat nasional. Udah sebenarnya ada 6 kewenangan yang diatur. Jadi sebenarnya yang kita inginkan mengadopsi MOU Helsinki itu ada 6 kewenangan pemerintah pusat yang ada di Aceh. Nah selebihnya itu dikembalikan ke Aceh, diatur dengan Kanun Aceh. Iya. Nah, kan sebenarnya seperti itu saja. Tapi ini tidak hanya cukup kita keluar-keluar bicara-bicara, tidak hanya cukup dengan mengancam pemerintah pusat, tidak perlu. Tapi pelaksanaannya yang penting ya, seperti itu ya. Jangan bicara nanti saya akan tidur di DPR, nggak perlu lagi tidur di Mendagri, nggak perlu lagi itu. Jadi saya pikir kawan-kawan DPRA juga harus bicara yang rasional, jangan lagi mengancam-mengancam, bukan saatnya lagi mengancam-mengancam sekarang. Ini kan saatnya berpolitik, bukan berperang ini. Iya. Jadi harus jelas kita, kalau perang terus kita deklarasi perang, nggak masalah itu. Maksudnya saya katakan saja gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih.